Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini dengan kenikmatan yang luar biasa, bisa menjalankan semua aktivitas-aktivitas kita di dunia ini, terutama aktivitas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi dalam YouTube ya, Rumah Singgah Asmaul Haq. Kita bisa upload atau posting kembali. Sudah lama, beberapa bulan kita tidak mengupload video Rumah Singgah Asmaul Haq ya. Ini ada permintaan dari anggota atau murid Rumah Singgah Asmaul Haq untuk memberikan konten atau video dimasukkan ke Rumah Singgah Asmaul Haq, sehingga nanti anggota atau murid Rumah Singgah Asmaul bisa mengaplikasikan ya, video ini, tata cara pengobatan ya, pengobatan baik medis non medis. Sering saya jelaskan mau di grup maupun lewat video bahwa pengobatan itu tergantung pada diri kita sendiri. Tingkat pewarnaan jenengan, keyakinan ya, bahwa kita tidak memiliki, pada dasarnya ya, kita tidak memiliki suatu apapun. Tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak ada apa-apanya. Ilmu yang jenengan milikin itu sifatnya hanya sementara, tidak bisa memastikan bahwa si pasien itu akan sembuh. Itu pertama, prinsipnya harus kita pegang. Kalau sudah kita memegang prinsip itu, insya Allah ilmu jenengan akan berjalan secara otomatis. Karena kita menyadari ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu jenengan hanya jalannya aja. Jadi semuanya tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sembuh enggaknya ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau jenengan itu benar-benar bisa mengamalkan ilmu yang jenengan miliki ya sesuai dengan petunjuk, insya Allah Allah akan mendengarkan doa-doa jenengan dan bisa diijabah langsung. Karena banyak laporan ya, murid-murid Rumah Singgah Asmaul Haq menyembuhkan suatu penyakit baik ringan maupun penyakit yang kronis, alhamdulillah bisa sembuh. Semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi saya di sini tidak membahas mendetail ya, tentang tata caranya ya, yang mendetail itu di grup karena ini kan umum ya, tapi itu kan khusus semua murid atau anggota Rumah Singgah Asmaul Haq ya. Kan semuanya ada tingkatannya.
ada yang kekuatan tangan, ada kekuatan penyembuhan lewat tangan, ada amalan khusus untuk penyembuhan ya. Semuanya itu tergantung dengan kreativitas dan pengembangan diri jenengan masing-masing. Yang terpenting itu kunci pengobatannya itu tadi, satu keyakinan ya, dua pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, tiga ilmu jenengan ini gimana caranya jenengan bisa menggunakan atau menyetir ilmu yang jenengan miliki ya. Apalagi udah dikatakan pendekar khusus ya, itu punya amalan khusus untuk pengobatan dan paket diri. Ini saya bocorkan untuk umum. Kalau kita sudah mengobati ya, sudah mengobatin pasien, alangkah baiknya setelah jenengan mengobatin itu jenengan cuci tangan dengan pakai air garam, atau ada tata cara khusus ya untuk menetralisir kembali tubuh jenengan ya, supaya energi-energi negatif atau penyakit yang ada yang melekat di tubuh jenengan itu dinetralkan lagi, bersih lagi, sehingga kita tidak ada efek atau dampak dari pengobatan tersebut. Itu apapun ya, pengobatan medis non medis jenengan lakukan seperti itu. Ya mungkin itu tata cara pengobatan ya. Nah mendetailnya itu di grup ya. Ini kan kalau sudah satu rumah ya, satu wadah, insya Allah saya ngomong seperti ini jenengan sudah nyambung, karena di grup itu kan sering kita bahas masalah itu ya. Sebenarnya kan saya udah jarang untuk mengupload lewat YouTube ya, karena banyak hal-hal negatifnya. Tapi kalau kita menyebarkan kebaikan ya, apapun gonggongan orang itu ya sebenarnya nggak usah didengarkan ya, karena jangan tahu sendiri zaman sekarang itu orang yang salah dibenarkan, orang yang benar disalahkan ya. Udah akhlaknya, adabnya itu sudah nggak ada ya, karena udah tua bumi ini ya. Jangan tahu sendiri bencana udah di mana-mana ya, entah banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan macam-macam. Yang terpenting saya mengingatkan pada jenengan-jenengan semua, amalkan ilmu yang sudah jenengan miliki, insya Allah bisa menyelamatkan diri jenengan di dunia sampai di akhirat ya. Jangan sampai hati jenengan ya, lepas untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala 24 jam dari jenengan bangun sampai tertidur lagi ya. Kalau sudah terbiasa seperti itu, insya Allah sudah secara otomatis diri sendiri ya. Kalau yang lainnya itu hanya pengembangan saja ya. Apapun yang jenengan inginkan insya Allah sudah ada, sudah persiapkan. Makanya orang yang nggak paham itu akan berpikiran yang negatif pada diri kita. Tapi yang sudah paham, yang sudah jadi, insya Allah akan merasakan efek yang luar biasa pada dirinya masing-masing ya. Pengalaman spiritualnya ya, itu akan luar biasa. Jadi keyakinan itu akan bertambah karena banyak pengalaman-pengalaman dalam kehidupannya sehari-hari. Entah ilmunya sudah buat pengobatan ya, manfaat bagi kehidupan diri sendiri dan lain-lain. Yang terpenting jangan menghina seseorang. Ini pesan saya, jangan menghina seseorang, tetap rendah diri. Meskipun jenengan dihina, dicaci maki, difitnah, jenengan tetap
merendahkan diri, karena nilai yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ya jenengan bisa mengendalikan diri jenengan masing-masing ya. Seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, perang yang besar itu perang yang melawan hawa nafsu kita sendiri ya. Percuma jenengan punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengolok-olok orang, untuk menjelek-jelekan orang, untuk menjatuhkan orang, itu percuma, gak ada gunanya, hampa semua ya. Nah, maka dari itu khusus anggota atau murid Rumah Singgah Ashabul Haq, ingat nasihat saya, pesan saya, jaga ilmu jenengan sebaik-baiknya supaya ilmu yang jenengan miliki berbarokah ya. Barokah bisa bermanfaat bagi diri jenengan, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Mungkin itu, insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan membuat video lagi ya, sesuai dengan apa yang jenengan belum pahami ya. Mungkin itu, mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang kena musibah ya, dikuatkan imannya, diberikan kesabaran, keikhlasan ya. Mudah-mudahan ujian atau musibah yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala ini ada hikmahnya ya, ada pesan yang tersendiri di balik semua itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.